Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Julianti Ibrahim. Saya dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan literasi asuransi dengan tema asuransi sebagai kebutuhan, bukan pilihan, menciptakan masyarakat yang sadar dan terlindungi dari risiko. Dengan tema tersebut, saya membuat video ini dengan judul Asuransi sebagai Fondasi Finansial. Mengapa kita semua membutuhkannya? Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian risiko, klasifikasi risiko, cara mengurangi risiko, pengendalian risiko, pengertian asuransi, manfaat asuransi, 7 prinsip asuransi, 8 klasifikasi asuransi, 9 jenis asuransi, dan yang ke-10 atau terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama itu risiko. Pasti teman-teman udah sering banget dengar kata risiko, udah sangat familiar. Tapi tahu nggak sih apa itu risiko? Pengertian risiko yaitu ketidakpastian yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian keuangan atau financial loss. Dua unsur penting dalam risiko yaitu ketidakpastian dan kerugian. Nah, risiko itu jadi ketidakpastian atau suatu keadaan yang tidak tentu, yang kalau itu terjadi dapat menimbulkan kerugian keuangan. Maksudnya gimana tuh kerugian keuangan? Misalnya, saya punya HP, nah HP saya hilang. Jadi mau nggak mau saya kan harus beli HP lagi. Nah, di mana dengan membeli HP lagi kita harus kan uang untuk membeli HP baru. Nah, itu yang bisa disebut kerugian keuangan karena kita rugi secara keuangan kita atau secara finansial kita. Dua unsur penting dalam risiko yaitu tadi pertama ketidakpastian dan kedua kerugian. Kalau ketidakpastian itu terjadi, maka akan timbul kerugian. Itu jadi dua unsur penting dalam risiko, ketidakpastian dan kerugian. Kemudian klasifikasi risiko. Yang pertama ada risiko finansial dan risiko non-finansial. Yang pertama itu risiko finansial, risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara finansial atau secara keuangannya. Misalnya ada sebuah mobil tertabrak dari belakang, maka si pemilik mobil itu harus membawanya ke bengkel dan mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperbaiki mobil tersebut. Nah, itu risiko finansial. Jadi, terjadi dan mengakibatkan atau menimbulkan kerugian keuangannya. Dan risiko non-finansial, yaitu risiko yang kebalikannya dari risiko finansial. Jadi, kalau terjadi tidak mengakibatkan atau tidak menimbulkan kerugian secara finansial atau secara keuangan. Misalnya salah memilih teman, kemudian tidak mengerjakan tugas, lalu dimarahi sama guru. Nah, itu risiko non-finansial. Terus kalau risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni itu risiko yang apabila terjadi akan benar-benar menimbulkan kerugian. Misalnya kecelakaan, kebakaran, gempa bumi. Nah, itu kalau terjadi kan yang mengalaminya itu akan benar-benar mengalami kerugian gitu. Sedangkan risiko spekulatif itu kebalikannya dari risiko murni. Risiko spekulatif merupakan risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi bisa untung, bisa juga rugi. Misalnya apa? Misalnya judi. Jadi kalau judi itu kan kadang menang, kadang kalah, kadang untung, kadang rugi. Nah, itu risiko spekulatif. Kalau risiko murni ini bisa diasuransikan, sedangkan risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan. Kemudian risiko khusus dan risiko fundamental. Kalau risiko khusus itu risiko yang akan berdampak kepada satu orang atau sebagian orang saja, tidak semua orang. Dan risiko fundamental justru kebalikannya. Kalau risiko fundamental ini risiko yang dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya bencana alam, tsunami, gempa bumi, banjir bandang, itu risiko fundamental. Kemudian 4, risiko statis dan risiko dinamis. Kalau risiko statis ini risiko yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Misalnya kesalahan operator dalam menjalankan mesin. Kemudian risiko dinamis, risiko yang terjadi diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Misalnya naik turunnya nilai mata uang, saham. Nah, itu risiko dinamis. Umumnya risiko statis ini dapat diasuransikan, sedangkan risiko dinamis tidak dapat diasuransikan. Nah, setelah kita tahu tadi apa itu risiko dan klasifikasinya, lalu bagaimana sih cara kita mengurangi risiko?
Yang pertama kita dapat mengukur frekuensi atau jumlah kejadiannya. Kita hitung nih, risiko tersebut atau kira-kira ini udah berapa sering sih terjadi, jarang terjadi, atau bahkan sering banget, atau kadang-kadang terjadi gitu. Nah, terus yang kedua, kita mengukur tingkat keparahan kerugian atau biasa disebut severity. Bagaimana dampaknya? Apakah akan sangat besar dampaknya jika itu terjadi atau ya tidak terlalu parah dampaknya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana, seberapa sering sih, risiko tersebut terjadi dan bagaimana dampaknya, kita pikirkan nih bagaimana cara kita mengendalikan atau mengelola risiko tersebut. Dengan cara, pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini bisa secara fisik dan juga bisa secara finansial. Kalau secara fisik, kita dapat menghindari dan membatasi dengan cara, ya sudah, kita tidak perlu melakukan aktivitas atau kegiatan yang memiliki risiko. Kita, ya udah, nggak usah ikutan gitu, nggak usah kita lakukan kegiatannya. Kemudian kalau secara finansial, itu kita dapat menanggung sendiri atau mengalihkan. Kalau menanggung sendiri, misalnya tadi mobil kecelakaan, maka kita harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya dan itu, ya sudah kita tanggung sendiri biayanya. Sedangkan kalau mengalihkan, mobil tersebut kita asuransikan ke asuransi, jadi kita mengalihkan risiko yang ada dalam mobil tersebut, kita alihkan ke asuransi. Nah itu, jika terjadi sesuatu, jika risiko tersebut terjadi, maka asuransi yang akan menggantinya kepada kita. Nah, sebenarnya, cara pengendalian risiko dengan mengalihkan ke asuransi ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien. Itu dengan cara mengalihkan ke asuransi. Kedua, kita mulai masuk ke asuransi. Pengertian asuransi secara umum yaitu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung. Nah, tertanggung itu kita sebagai nasabah dan penanggung itu perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi, di mana jika terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian risiko tersebut, maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada kita. Nah, pengertian asuransi sendiri tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian manfaat asuransi sebagai fondasi finansial. Yang pertama itu memberikan rasa aman. Nah, kalau kita punya asuransi, maka apapun risiko yang akan terjadi ke depannya akan ditanggung oleh asuransi. Maka kita akan merasa aman karena tidak akan memikirkan risiko-risiko ke depannya gitu. Karena asuransi yang akan menanggungnya. Jadi kita, ya sudah kita aman gitu. Kalau yang B, menyelamatkan dari kebangkrutan. Contohnya itu misalnya kita punya rumah, punya mobil, motor, pokoknya rumah dan seisinya. Itu kebakaran dan kita tidak punya, cukup tabungan yang banyak untuk membeli semuanya lagi gitu. Jadi kalau itu terjadi kebakaran, maka kita akan kehilangan semuanya. Mobil, rumah, motor, dan isi-isinya kita akan kehilangan. Dan kita harus mencari tempat tinggal lagi, misalnya kos-kosan atau kontrakan, dan lama-kelamaan uang itu pasti akan habis karena, mmm, kita sudah tidak punya tabungan lagi dan tabungan kita terpakai, maka itu akan mengakibatkan kebangkrutan. Tapi kalau rumah tersebut dan isinya kita asuransikan, maka kita akan aman-aman saja dan tabungan kita bahkan bisa bertambah karena tidak memikirkan gimana kalau rumah dan isinya kebakaran kita harus membeli lagi, itu kita nggak perlu mikirin itu karena sudah dijamin oleh asuransi. Kemudian C, memberikan kepastian. Nah, memberikan kepastian ini, kalau misalnya terjadi risiko kepada kita, asuransi pasti akan memberikan penggantian kepada kita. Tapi tergantung dari terms dan condition dari asuransinya. Apakah kejadian atau peristiwa tersebut dijamin oleh asuransi atau tidak. Kalau dijamin, maka asuransi pasti akan memberikan penggantian. Tapi kalau memang tidak dijamin dalam polis asuransi, maka tidak akan diberikan penggantian oleh asuransi. Kemudian D, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Misalnya, tertanggung atau kita punya usaha, kita punya ruko. Nah, biasanya kita di dalam ruko itu kan menjalankan bisnis kita ya, kita. Kalau misalnya ruko tersebut kebakaran, maka kita tidak punya, tempat, untuk menjalankan usaha kita. Sedangkan kalau kita asuransikan misalnya kebakaran, maka kita
akan mendapatkan penggantian dan tidak lama lagi kita akan mendapatkan uang atau bahkan tempat ruko lagi, itu bisa kita pakai untuk, menjalankan kegiatan usaha kita. Jadi dengan kita membeli asuransi ini sebenarnya kita dapat meningkatkan usaha kita gitu, kita nggak perlu memikirkan risiko-risiko lagi yang, "Aduh nanti gimana ya?" Gitu, karena kita sudah terjamin oleh si asuransi. Kemudian menjadikan hidup lebih tenang. Ini hampir sama kayak yang A, memberikan rasa aman, yaitu tadi, dengan kita memiliki asuransi, kita akan menjadi lebih tenang, jadi lebih aman, karena semua sudah di-cover, sudah dijamin oleh asuransi. Kemudian yang F, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Nah, seperti yang tadi pengendalian risiko itu, asuransi ini menjadi wadah, atau tempat kita untuk mengalihkan risiko kita. Risiko-risiko yang kita punya, kita pindahkan semuanya ke asuransi. Itu dia manfaat asuransi sebagai fondasi finansial. Kemudian prinsip-prinsip asuransi. Dalam asuransi terdapat prinsip yang mendasari suatu pertanggungan yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan diadakannya asuransi. Prinsip tersebut berlaku mutlak dalam suatu perikatan asuransi. Yang pertama itu insurable interest. Jadi insurable interest ini merupakan prinsip asuransi yang mengedepankan kepentingan antara kita dengan objek pertanggungan yang akan diasuransikannya. Ada hubungan apa kita dengan si objek pertanggungannya? Apakah kita memiliki kepentingan dengan objek pertanggungannya? Misalnya rumah, kita punya rumah dan itu atas nama kita, maka kita dapat mengasuransikan rumah tersebut. Jadi kita nggak bisa nih asuransiin tetangga kita, karena ya mereka siapa? Kita nggak ada hubungannya dengan tetangga itu. Kemudian yang kedua itu utmost good faith. Nah, Atmus Good Faith ini merupakan prinsip asuransi yang berarti itikat baik. Maksudnya, antara kita sebagai tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi, kita harus sama-sama memiliki itikat baik. Contohnya itu kita harus bersikap jujur dalam mengungkapkan segala sesuatu yang akan kita asuransikan. Kita harus jujur nih terhadap objek pertanggungan kita ini tuh kayak gimana, harus dijelaskan sedemikian mungkin, sedetail mungkin, sejujur-jujurnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi nih dalam mengasuransikannya. Dan begitupun asuransi juga harus jujur kepada kita apa saja yang dijaminnya dan apa saja yang dikecualikannya. Kemudian 3 itu indemnity. Indemnity merupakan prinsip ganti rugi, di mana perusahaan asuransi akan memberikan penggantian sesuai sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jadi misalnya kita punya motor harganya 25 juta. Nah, motor itu terjadi kecelakaan. Nah, sebelum kecelakaan itu harganya 25 juta. Jadi asuransi akan memberikan penggantian sebesar 25 juta kepada kita. Jadi bukan setelah kejadian harganya jadi turun, itu yang diganti, itu bukan. Jadi yang diganti sesaat sebelum terjadinya kerugian tersebut atau sebelum kecelakaan tadi. Nah, 4 itu proximate cause. Proximate cause merupakan prinsip asuransi yang Eee, mencari tahu dulu apa sih penyebab dominannya, apa sih penyebab efektifnya yang menyebabkan suatu runtutan, peristiwa tersebut yang mengakibatkan kejadian atau kerugian. Jadi dicari tahu dulu nih, apa penyebab yang paling efektifnya atau penyebab yang paling dominannya yang menyebabkan suatu kerugian, itu proximate cause. Kemudian 5 contribution. Contribution merupakan prinsip asuransi yang, eee membagi, risiko tersebut kepada perusahaan asuransi lainnya. Misalnya, ada suatu objek pertanggungan yang nilainya sangat besar, nah itu tidak ditanggung oleh satu asuransi saja, tapi ditanggung oleh beberapa asuransi dengan persentase tertentu, misalnya 50%, 25%, dan 25%. Jadi nanti ada perusahaan asuransi A sebagai leader yang memiliki persentase paling besar, kemudian membernya itu 25%, member yang ketiganya juga 25%, jadi 100% di-cover oleh ketiga asuransi ini. Kemudian 6, subrogation. Subrogation merupakan, prinsip asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan penggantian dari penanggung, eee, nah penanggung ini akan menuntut kepada pihak ketiga yang
yang telah menyebabkan kerugiannya itu. Jadi, eee, misalnya terjadi suatu kecelakaan mobil nih, kita kita mengalami kecelakaan mobil karena orang lain gitu. Nah, nanti kita akan diganti oleh asuransi, kerugiannya, nanti asuransi akan menuntut pihak ketiga yang telah menyebabkan kecelakaan tadi. Itu prinsip subrogasi atau subrogation. Kemudian, kita akan membahas tentang klasifikasi asuransi. Asuransi itu diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Berdasarkan pengelolaan dana itu dibagi 2 menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional itu asuransi yang mengedepankan, jual beli risikonya. Kemudian kalau asuransi syariah itu bersifat tolong-menolong dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Kalau tujuan operasional itu dibagi lagi 2 menjadi asuransi komersial dan asuransi sosial. Kalau asuransi komersial mengedepankan mencari keuntungan, sedangkan asuransi sosial itu lebih mengedepankan bersifat sosial dan ini biasanya kalau komersial yang punyanya itu swasta atau BUMN atau joint venture gitu. Kalau asuransi sosial biasanya itu punya pemerintah, contohnya BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, itu punya pemerintah dan itu bersifat wajib. Kalau asuransi komersial itu tidak bersifat wajib, siapapun kalau ingin punya asuransi ya kita bisa beli. Tapi kalau nggak ingin punya asuransi ya nggak beli juga nggak apa-apa, cuma nanti risikonya ya ditanggung sendiri, bukan ditanggung oleh asuransi. Kemudian jenis asuransi, asuransi berdasarkan jenisnya ini dibagi 2, ada asuransi jiwa dan ada asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu yang dipertanggungjawabkan itu jiwa seseorang atau tubuhnya atau seseorang itu, sedangkan asuransi umum yang diasuransikan itu biasanya harta benda, misalnya rumah, mobil, eee, motor, apapun itu, satelit, pokoknya banyak banget macam-macamnya, misalnya asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, asuransi, kargo atau asuransi pengangkutan barang, asuransi rangka kapal, asuransi, apa, liability atau tanggung jawab hukum itu juga bisa diasuransikan. Pokoknya masih banyak lagi jenis-jenis asuransi umum lainnya. Kemudian, kita di sini karena judulnya tadi sebagai fondasi finansial, di sini saya akan, memberikan contoh jenis asuransi yang dapat membangun fondasi finansial. Jadi yang pertama itu ada asuransi kesehatan, yaitu melindungi dari biaya kesehatan yang tidak terduga. Kenapa asuransi kesehatan ini termasuk dalam asuransi yang dapat membangun fondasi finansial? Karena, kita nggak pernah tahu ya kapan kita sakit. Kalau misalnya kita sakit, tiba-tiba biayanya ternyata mahal, besar, itu kita bisa, klaim ke asuransi untuk menjamin atau mengganti biaya rumah sakit tadi. Karena kalau kita sakit tapi kita nggak punya uang, itu kita mau bayarnya gimana gitu. Makanya kita butuh banget nih asuransi kesehatan untuk, eee, melindungi kita dari biaya-biaya kesehatan yang ternyata mahal banget gitu dan mereka dapat menggantinya. Jadi kita bisa dengan lancar untuk menjalani rawat inap atau rawat jalan itu di-cover sama asuransi. Kemudian asuransi jiwa, memberikan perlindungan finansial bagi keluarga di masa sulit. Misalnya nih, eee tetanggung tetanggung asuransi jiwa ini meninggal. Ini sebagai kepala keluarga. Lalu bagaimana keluarganya nanti kalau kepala keluarganya sudah tidak ada yang memberi uang lagi, tidak ada yang memberi, nafkah gitu. Nanti asuransi ini akan memberikan penggantian atau santunan kalau dalam asuransi jiwa, akan memberikan santunan kepada keluarganya atau kepada ahli waris. Jadi bisa dikatakan di sini asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga di masa sulit. Uangnya ini tergantung yang disepakatinya oleh tetanggung ini dengan asuransi. Jadi, biaya penggantiannya itu juga tergantung gitu, dan preminya juga tergantung dari besaran uang santunannya itu. Kemudian asuransi properti, melindungi aset berharga seperti rumah dan kendaraan dari risiko kerusakan atau kehilangan. Ini seperti yang tadi udah saya contohin, misalnya kita punya rumah, mobil, motor, dan isinya itu
ternyata kebakaran dan kita nggak punya uang lagi gitu atau tabungan kita terbatas. Bagaimana kita bisa membeli rumah itu lagi kalau kita tabungannya juga terbatas? Makanya kita butuh banget asuransi properti ini untuk melindungi harta benda yang kita miliki supaya kalau terjadi risiko asuransi akan menggantinya gitu. Makanya menurut saya ketiga asuransi ini sangat penting untuk membangun fondasi finansial. Nah, asuransi ini memiliki tagline kenali, pahami, dan miliki. Jadi kita kenali dulu nih, apa sih asuransi? Tadi kan sudah saya jelasin asuransi itu apa. Dan pahami, asuransi yang ingin kita miliki itu kayak gimana terms condition-nya, apa saja yang dijamin, lalu apa saja yang bisa diasuransikan. Jadi kita harus kenali dulu, lalu kita pahami, lalu kita miliki. Supaya apa? Supaya kita semua dapat terhindar dari risiko yang kemungkinan dapat terjadi, dapat juga tidak terjadi. Yang apabila terjadi, dapat menimbulkan kerugian. Jadi kalau kita punya asuransi, kita dapat tenang, kita rasa aman, kita tidak perlu khawatir lagi, semuanya sudah kita alihkan ke asuransi. Dengan membayar premi yang hanya sepersekian persen ataupun mil, kita dapat mendapatkan penggantian yang lebih itu sangat-sangat menguntungkan sih, sangat-sangat membantu kita kalau misalnya risiko tersebut terjadi gitu. Kita tidak perlu khawatir lagi. Pokoknya mulai sekarang untuk teman-teman semua yang masih belum punya asuransi, saya saranin untuk segera kenali, pahami, dan miliki asuransi tersebut. Jangan dinanti-nanti karena kita nggak pernah tahu risiko itu kapan terjadi. Karena risiko itu tidak terduga dan tidak pasti. Bisa jadi besok, bisa jadi 5 tahun ke depan atau kapanpun, tapi ada kita tuh memiliki risiko di sekitar kita. Jadi jangan lupa kenali, pahami, miliki asuransinya. Oke, nah terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.